Perhatikan kebiasaan yang hampir semua orang lakukan tiap hari, tapi nggak pernah benar-benar diperhatiin. Kita sering buka sosmed atau satu postingan yang mungkin lagi FYP ya, terus kalian scroll ke kolom komentar, 20, 30, 50 komentar pertama. Coba baca pelan-pelan, kalian bakal menyadari satu hal. Dari 50 komentar itu sebenarnya cuma ada satu, dua, mungkin tiga ide yang sebenarnya sama, cuma kalimatnya aja beda. Satu orang bilang ini sih udah jelas salah, terus orang kedua bilang jelas banget sih ini salah, orang ketiga bilang masa ini ada yang nggak nge sih kok ini salah. Pokoknya kayak gitu ya, tiga komentar yang sebenarnya intinya sama. Pas kalian baca 50 komentar itu, kalian sebenarnya lagi nonton 50 orang berpikir, atau kalian lagi nonton satu pikiran yang dipakein 50 wajah. Dan kalau itu jawabannya yang kedua, pertanyaannya, dari semua pikiran yang lewat di kepala kita hari ini, opini yang kita pegang, orang yang kalian benci, posisi yang kalian bela, berapa banyak yang beneran lahir dari kepala kita sendiri, dan berapa banyak yang cuma numpang lewat dari kepala orang lain. Ada satu orang yang menghabiskan seumur hidupnya buat memetakan persis pertanyaan ini. Dia menggambarkan tangga dan peta cara pikiran manusia bekerja. Dia bisa langsung menunjukkan ke kita lagi berpikir di tingkat yang mana. Bukan soal kalian orang pintar atau enggak, tapi di detik ini juga, pas kalian lagi nonton video ini, pikiran kalian lagi jalan di tingkat yang mana. Tahun 1948 di Boston, ada konferensi besar para psikolog dari seluruh Amerika, dan ada satu kelompok yang kerjaannya buat dan memeriksa soal ujian di kampus, kayak asdos gitu. Kelompok kecil ini lagi frustasi sama sebuah masalah. Tiap kampus, tiap dosen, mereka punya istilah sendiri untuk menyatakan hal yang sama. Yang satu bilang dia pengen muridnya benar-benar paham sama apa yang diajarin. Yang satu bilang dia pengen muridnya berpikir kritis. Yang satu lagi bilang dia mau muridnya menguasai secara mendalam. Tapi pas ditanya, paham itu maksudnya apa? Berpikir kritis itu konkretnya gimana? Nggak ada satupun yang bisa menjawab dengan jelas. Semua orang pakai kata-kata besar yang sebenarnya dia sendiri nggak tahu apa isinya. Akibatnya mereka nggak bisa saling tukar soal ujian antar kampus karena nggak ada bahasa yang sama. Tapi pas mereka gali lebih dalam, mereka coba lihat soal-soal ujian yang beneran dikasih ke murid, dan ternyata bahkan dari dosen yang paling ngotot ngaku ngajarin berpikir mendalam, isinya cuma menguji satu hal, yaitu kamu ingat nggak apa yang gua ajarin, gua omongin di kelas kemarin? Itu doang. Mereka ngomongnya pengen murid jadi pemikir, tapi yang mereka tes cuma ingatan. Ada jurang besar antara apa yang mereka kira mereka ajarin sama apa yang sebenarnya mereka ukur. Nah, di tengah kelompok ini ada satu orang yang memimpin, namanya Benjamin Bloom, psikolog pendidikan dari University of Chicago. Bloom ngambil ide dari biologi. Kalau di biologi itu ada namanya taksonomi. Itu sistem yang dipakai buat menyusun semua makhluk hidup ke dalam kategori yang berjenjang. Dari kingdom, filum, kelas, sampai spesies, semuanya rapi berurutan. Bloom mikir ya, gimana kalau kita lakuin hal yang sama, tapi bukan ke makhluk hidup, melainkan ke pikiran kita sendiri. Gimana kalau kita susun semua jenis kegiatan berpikir manusia ke dalam tingkatan yang berurutan, dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Dari situ, kelompok ini bekerja mulai menyusun, mecahin, berdiskusi, sampai tahun 1956, mereka menerbitkan satu buku namanya Taxonomy of Educational Objectives. Nama Bloom ditaruh paling depan sebagai pemimpinnya. Aslinya, buku ini ditulis buat guru. Niatnya cuma bantu guru untuk bedain mana soal yang cuma menguji hafalan dan mana yang menguji pikiran beneran. Tapi peta yang awalnya cuma buat benerin soal ujian yang membosankan itu, ujungnya jadi kayak foto ronsen seluruh cara berpikir manusia. Yang Bloom dan timnya lakukan adalah mereka bagi cara berpikir jadi 6 tingkat. Di versi pertama mereka tahun 1956 itu, nama tiap anak tangga masih pakai nama benda. Pengetahuan di paling bawah, lalu naik ke pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan yang paling atas waktu itu adalah evaluasi. Logikanya satu arah, makin ke bawah makin mekanis dan otomatis, makin ke atas itu makin butuh usaha sadar dan makin jarang dipakai sama orang. Tapi cerita ini ada babak keduanya, yaitu versi piramida yang lebih populer sekarang. Itu bukan versi asli Bloom tahun 1956, tapi adalah hasil revisi yang diperbaiki hampir setengah abad kemudian. Tahun 2001 sama dua orang, yang satu itu Lauren Anderson, dia itu murid langsungnya Bloom, yang satunya lagi David, salah satu orang yang ikut nulis versi aslinya bareng Bloom dulu. Perubahan yang mereka lakukan itu cuma ganti-ganti kata, tapi membawa pergeseran cara pandang yang besar. Pertama, semua nama tadi, yang tadi kata benda, mereka ubah jadi kata kerja, bukan lagi pengetahuan, tapi mengingat. Dari pemahaman jadi memahami. Kenapa? Karena berpikir itu bukan barang yang kalian simpan di gudang, tapi sesuatu yang cuma ada pas lagi dijalanin. Berpikir itu kata kerja, bukan kata benda. Kedua, mereka nuker anak tangga teratas, yang dulu di puncak itu adalah
mengevaluasi, mereka turunin. Dan yang tadi namanya sintesis, mereka ganti jadi menciptakan. Terus mereka taruh di paling atas. Soalnya mereka sadar buat menciptakan sesuatu yang beneran baru, kalian harus berani menilai dan merobohkan yang lama dulu. Menciptakan itu duduknya di atas mengevaluasi. Jadi versi yang bakal kita pakai hari ini, versi modern yang udah dirapikan itu. Anak tangga paling bawah namanya mengingat. Ini dia tingkat paling dasar dari semua cara berpikir. Dan sebenarnya nggak ada berpikirnya sama sekali. Cara kerjanya simple. Orang lain ngomong sesuatu ya, kalian rekam di kepala. Terus pas dibutuhkan kalian keluarin lagi persis sama kayak aslinya. Nggak ada yang diolah, nggak ada yang berubah. Ini bukan otak yang lagi mikir, ini otak yang lagi jadi mesin perekam. Dan ingat kolom komentar yang tadi kita omongin di awal, 50 komentar yang pertama isinya itu cuma ide yang ganti baju. Itu semua duduk di anak tangga ini. Mulutnya gerak, ngetiknya panjang, kelihatannya aktif, tapi mesin berpikirnya masih dalam posisi mati. Cuma memutar ulang rekaman dari kepala orang lain. Naik satu tangga kita sampai di memahami. Di sini udah ada kemajuan dikit. Kalian nggak cuma bisa mengulang kata per kata, kalian bisa menjelaskan pakai bahasa kalian sendiri. Kalian bisa bilang, oh maksudnya tuh kayak gini, dengan kalimat yang kalian susun sendiri. Kedengarannya kayak udah lumayan lah ya. Tapi disinilah jebakannya. Begitu kalian bisa menjelaskan sesuatu pakai bahasa sendiri, otak kalian langsung ngasih sinyal, gue udah paham, gue udah ngerti. Padahal seringnya itu cuma perasaan doang, bukan paham beneran. Kalian baru bisa muter-muterin idenya di permukaan. Dan perasaan udah ngerti ini bahaya banget sebenarnya, karena dia bikin kita berhenti menggali. Buat apa gali lebih dalam kalau merasa udah sampai ya kan? Nanti aku balik lagi ke jebakan ini. Anak tangga ketiga, menerapkan. Sekarang kalian nggak cuma mengerti, kalian udah bisa pakai. Kalian ambil yang udah dipelajari, terus kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah beneran di dunia nyata. Nah ini jelas lebih berguna, tapi ini juga masih level pakai pikiran orang lain, masih belum sampai level berpikir sendiri. Jadi bayangin tukang yang jago banget pakai bor, tangannya lincah, hasilnya rapi, tapi belum tentu dia ngerti kenapa bor itu didesain sedemikian rupa, kenapa putarannya segitu, kenapa mata bornya bentuknya begitu. Bisa pakai alat dan ngerti kenapa alat itu jalan, itu dua hal yang berbeda. Dan tiga anak tangga pertama ini, mengingat, memahami, menerapkan, semuanya masih di wilayah yang sama, wilayah menerima dan memakai apa yang udah dikasih orang lain. Garis pemisah sebenarnya baru ketemu di anak tangga keempat, yaitu menganalisis. Di sini otak kalian mulai melakukan pekerjaan yang jenisnya beda total dari sebelumnya. Tadi kan kerjaannya menyerap, merekam. Sekarang kerjaannya membongkar. Kalian nggak menelan informasi bulat-bulat lagi. Kalian mulai membongkar pasang, menggali informasi buat lihat ini isi dalamnya apa. Kayak orang yang buka mesin, terus liatin satu-satu komponen di dalamnya buat ngerti gimana semuanya bisa nyambung. Kalian mulai nanya hal-hal yang sebelumnya nggak kepikiran. Opini ini sebenarnya berdiri di atas asumsi apa? Logikanya nyambung di mana? Putusnya di mana? Ada yang sengaja disembunyikan di balik kalimat yang kedengaran meyakinkan ini nggak? Dan buat bisa berhenti dan nanya kayak gini, kalian butuh satu hal yang sekarang langka banget, yaitu kesabaran untuk bertahan di rasa tidak nyaman. Rasa belum ngerti itu nggak enak, kepala kayak gatel, pengen cepet-cepet dapat jawabannya biar tenang. Dan di detik nggak nyaman itulah mayoritas orang langsung nyerah, nutup diri. Dia nutup tab, lalu balik scroll HP, nyari sesuatu yang lebih mudah untuk ditelan. Anak tangga kelima, mengevaluasi. Ini lebih berat lagi, karena di sini kalian dipaksa untuk mengambil sikap. Dari semua informasi yang udah kalian bongkar tadi, kalian harus mutusin mana yang paling penting, mana yang lebih kuat, mana yang boleh dibuang. Kalian harus berani bilang, menurut aku ini lebih benar, atau punya hasil pemikiran kalian sendiri. Nah, di sini nggak mudah ya, terutama kalau kamu masih sangat peduli sama apa kata orang tentang kamu. Di sini nggak ada bahas benar salah ya. Banyak orang di tahap ini punya menurut aku yang belum tentu benar. Kalian bisa dibantah, bisa salah, bisa dipermalukan. Makanya banyak orang milih aman seumur hidup dengan cara nggak mengambil sikap apa-apa. Lebih enak ngumpet di tengah kerumunan, ngikut suara mayoritas, ngulang kesimpulan orang lain. Kalau salah ya salah bareng gitu, nggak kelihatan, aman. Dan dari anak tangga paling atas, puncaknya pencipta. Dalam peta ini, pencipta itu artinya kalian ngambil semua bahan yang udah kalian kumpulin dari anak tangga di bawahnya, terus kalian rakit ulang jadi sesuatu yang sebelumnya belum ada. Sebuah ide baru, sebuah cara pandang baru, sebuah jawaban yang nggak kalian contek dari manapun. Di titik ini ada pergeseran besar yang terjadi di diri kalian. Ambil contoh kayak Jensen Huang ya, dia menceritakan ulang tentang apa itu pintar. Who's the smartest person I've ever met? I can't answer that question. And I know what people are thinking. The definition of smart is somebody who's intelligent, solve problems, technical. But I find that that's a commodity. And we're about to prove that artificial intelligence is able to handle that part easiest. Let me give you another example. Everybody thought software programming is the ultimate smart profession. Look what is the first thing that AI is solving. Software programming. And so it turns out that the definition of smart is very different than most people think. My personal
definition of smart is someone who sits at that intersection of being technically astute, but human empathy and having the ability to infer the unspoken, the around the corners, the unknowables. You know, people who are able to see around corners are truly smart, and their value is incredible. To be able to preempt problems before they show up, just because you feel the vibe, and the vibe came from a combination of data analysis, first principle, life experience, wisdom, sensing other people. That vibe, that I think, that's smart. Sepanjang 5 anak tangga sebelumnya, kalian itu penerima. Kalian nyerap, ngerti, memakainya, membongkarnya, menilainya, semuanya berputar di sekitar bahan yang dikasih orang lain. Tapi begitu kalian sampai ke level puncak ini, kamu berhenti jadi penampung dan menjadi sumber. Bukan mesin fotokopi lagi, tapi jadi sumber yang pikirannya difotokopi sama orang lain. Nah, sekarang kalian udah lihat keseluruhan tangganya dari dasar sampai puncak. Kalian sendiri termasuk di anak tangga yang mana? Belum sendiri, pas neliti soal-soal ujian, melaporkan lebih dari 95% soal ujian yang dihadapi, murid cuma dituntut di level yang paling rendah, yaitu mengingat informasi. Studi modern mengulang temuan yang sama terus. Satu analisis lintas 4 badan ujian menemukan 74% soal cuma menyentuh level bawah, mengingat, memahami, menerapkan. Cuma 26% yang nyentuh di level atas. Studi di Rwanda yang memeriksa 574 soal ujian malah lebih ekstrim. 98,79% soal cuma nuntut keterampilan berpikir di tingkat rendah. Cuma 1,21% yang di tingkat tinggi. Studi di India yang memeriksa ribuan soal pilihan ganda menemukan 93,3% soal cuma nguji hafalan dan gak ada satupun yang nguji sintesis atau evaluasi. Coba resapi ini. Seluruh sistem yang membentuk kita dari kecil, sekolah, ujian, raport, semuanya, ternyata dari awal cuma melatih dan tes kita dari anak tangga yang paling bawah. Apakah benar kita sengaja didesain untuk jadi budak sistem? Jadi kalau mayoritas orang berhentinya di bawah, itu bukan karena beneran bodoh, tapi karena gak ada satupun bagian dari sistem yang nyuruh mereka naik. Kenyataannya mereka dilatih jadi mesin perekam selama 12 tahun. Terus pas keluar sekolah dibilang bodoh karena cuma bisa merekam. Tapi nyalain sistem doang sebenarnya masih terlalu gampang. Karena coba bayangin, seandainya sistemnya beres, seandainya dari kecil kita semua dipaksa naik ke atas, apakah semua orang otomatis jadi pemikir? Ternyata nggak juga, karena di balik sistem itu ada lawan yang lumayan susah dikalahkan. Lawannya adalah di dalam tempurung kepala kita sendiri, our brain. Dan ini bagian yang paling susah diterima karena kita pengennya percaya otak kita itu ada di pihak kita, padahal tidak selalu. Otak itu punya agendanya sendiri, dan agendanya sering bertabrakan langsung sama keinginan kita buat naik tangga tadi. Tiap kali kita punya niat berpikir mendalam, kita pengen fokus, selalu aja ada sesuatu dalam kepala yang diam-diam narik kita kembali untuk turun ke bawah. Udahlah, ngapain ribut, ngapain susah baca-baca kayak gitu. Pusing, nggak ngerti. Yang gampang aja. Tarikan itu adalah cara kerja bawaan dari otak itu sendiri, dan kebiasaan otak ini udah dikenali dan dikasih nama sejak tahun 1984 oleh 2 orang psikolog yang meneliti kenapa manusia gampang banget ngambil jalan pintas dalam berpikir, aka males. Ada Susan dan Shirley mengeluarkan satu istilah yang kita semua udah kenal, yaitu cognitive mixer. Maksudnya otak manusia tuh dari sananya memang pelit, perhitungan banget sama energi. Otak yang beratnya cuma sekitar 2% dari berat badan kita, tapi makannya sekitar 20% dari total energi tubuh. Organ sekecil itu nyedot 1/5 jatah seluruh badan. Tapi otak kita itu bukan tiba-tiba boros pas kita berpikir keras. Dia akan tetap makan energi segitu terus, entah kita lagi mikirin soal susah atau lagi bengong. Jadi alasan mikir itu mahal, makanya dihindari otak sebenarnya nggak sepenuhnya tepat. Kalau energinya keluar terus segitu, berarti yang dijaga otak bukan kalorinya, ada alasan lain. Sebenarnya ada 2. Pertama, otak itu nggak suka dia sama kondisi nggak tahu. Kerjaan otak tiap detik itu menebak apa yang bakal terjadi, biar kita nggak kaget. Ini dulu juga pernah aku bahas di video Free Will ya. Berpikir mendalam itu artinya kita sengaja masuk ke posisi belum tahu, belum menyimpulkan, dan buat otak posisi menggantung itu tidak nyaman. Makanya pas lagi mikirin sesuatu yang susah, kita pengennya
cepet-cepet dapat jawaban. Apa aja yang penting kelar. Bukan karena kita pengen jawaban benar, tapi karena pengen rasa nggak tahu itu berhenti. Contohnya, kalian lagi ngobrol sama teman ya kan, terus dia nyebut nama artis yang mukanya sama namanya kalian kenal banget, tapi mendadak lupa. Itu kan ada di ujung lidah namanya. Rasanya nggak enak banget kan, gatel. Siapa ya? Kan mengganggu kan, sampai kalian berhenti dengerin omongan teman kalian cuma buat mengejar nama itu nama siapa. Nah, rasa gatal itu otak kalian lagi nggak nyaman karena ada yang menggantung. Begitu namanya ketemu, kan lega rasanya. Yang otak kejar itu bukan informasinya, tapi mau cepat menghilangkan rasa menggantung itu. Contoh lain lagi ya, waktu kita lagi nunggu hasil, entah hasil medical check up, atau entah di chat gebetan belum dibales, entah lamaran kerja. Seringkali yang bikin kita gila itu bukan hasilnya, tapi kabar buruk yang udah pasti. Kabar buruk yang udah pasti malah kadang lebih gampang diterima daripada menunggu dalam keadaan belum tahu. Banyak orang malah lega pas akhirnya ditolak daripada digantung berhari-hari. Aneh kan? Buat otak, nggak tahu itu lebih bahaya daripada tahu hal yang jelek. Soalnya kalau udah tahu, dia bisa berhenti menebak. Kalau masih nggak tahu, dia harus terus jalan mikirin semua kemungkinan, dan itulah yang bikin capek. Ini juga menjelaskan kenapa begitu banyak teori konspirasi. Kedua, otak melindungi keyakinan yang kita punya. Soalnya keyakinan itu nggak berdiri sendiri. Dia nyambung ke siapa kita, ke keputusan yang udah kita ambil, ke omongan yang udah kita keluarin. Jadi pas berpikir mendalam lalu menemukan salah satu keyakinan kita ternyata keliru, otak nggak nganggap itu koreksi biasa. Dia nganggap itu ancaman. Makanya banyak orang tuh dikasih bukti sejelas apapun tetap ngotot. Bukan bodoh, tapi buat mereka ngaku salah itu rasanya kayak kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Dan keyakinan kita itu sebagian besar bukan kita pilih sendiri secara logika, tapi nyerap dari keluarga, lingkungan, kelompok tempat kita bertumbuh. Nah, buat otak yang tugasnya tetap aman dalam kelompok, melepas keyakinan itu terbaca kayak ancaman dikeluarin dari kelompok. Dan secara evolusi, dikeluarin dari kelompok itu dulu artinya mati. Makanya nolaknya itu bisa sekuat itu, keras kepala begitu, sampai orang rela berantem sama fakta. Yang dia jagain bukan benar salahnya, tapi tempatnya di kelompok. Dan ada satu hal lagi yang bikin kita susah sadar. Otak itu suka diam-diam mengubah ingatan biar cocok sama keyakinan sekarang. Dia pelan-pelan nyusun ulang masa lalunya sendiri biar nyambung sama apa yang dia percaya hari ini. Kalau otak diam-diam mengumpulkan bukti buat keyakinan yang udah kita pegang dan diam-diam membuang yang nggak cocok, berarti apapun yang kita yakini itu pelan-pelan akan jadi kenyataan di kepala kita. Karena yang kita lihat dari dunia itu udah disaring duluan sama keyakinan kita. Dan udah diteliti sama Elizabeth Loftus tahun 1974 bareng John Palmer. Dia kumpulin sekelompok orang, terus semuanya disuruh nonton video yang sama persis. Video kecelakaan 2 mobil. Habis itu mereka ditanya satu pertanyaan, tapi kata-katanya sengaja dibedain gitu. Sebagian ditanya, kira-kira berapa kecepatan mobilnya pas mereka saling hantam? Sebagian ditanya, berapa kecepatan mobilnya pas mereka bersentuhan? Video yang sama, kejadian yang sama, yang beda cuma satu kata. Dan ternyata yang ditanya pakai kata hantam, itu ngira mobilnya lebih kencang daripada yang ditanya pakai kata bersentuhan. Seminggu kemudian mereka dipanggil lagi, mereka ditanya, kalian ada lihat kaca pecah nggak di video itu? Yang seminggu lalu dapat kata hantam tadi, lebih banyak jawab iya ada kaca pecah. Padahal di videonya nggak ada kaca pecah sama sekali. Satu kata doang itu udah cukup buat otak mereka menciptakan gambaran ada kaca pecah. Padahal nggak ada. Halu. Jadi sebenarnya otak kita itu nggak merekam dunia kayak kamera. Dia merakit ulang dunia kita tiap kali kita letakkan sebuah intention. Pas kita mengingat tentang siapa diri kita, apa yang kita alami, dan pas merakit gambaran itu, dia mengisi bagian yang kosong pakai apa yang udah kita percaya dan apa yang udah ditanam di kepala kita. Kita kira kita melihat kenyataan apa adanya, padahal yang kita lihat itu udah disaring. Ini namanya memori rekonstruktif. Keyakinan nggak cuma mengubah apa yang kita lihat, tapi juga mengubah cara kita bergerak. Orang yang yakin dia bakal dapat kerjaan, itu beda cara dia menyiapkan dirinya. Beda bicaranya pas interview. Jadi keyakinannya beneran naikin peluang dia lewat kelakuan dia sendiri yang berubah tanpa dia sadari. Itulah artinya act as if it's already happened to you. Kalau dua ini digabung, kelihatannya satu hal. Otak kita ini tujuannya emang bukan nyari kebenaran. Tujuannya cuma dua. Hemat energi sama tetap aman. Kebenaran nggak masuk daftar. Jadi pas kita merasa malas berpikir, sebenarnya otak itu lagi melakukan tugasnya dengan benar. Tapi tugas
tugasnya itu bukan kita yang tentukan. Dan cara otak menghemat energi yang jarang kita sadari adalah dia suka mengubah hal jadi otomatis. Ingat pertama kali kita belajar nyetir atau bawa motor, semua diperhatiin. Nah, sekarang kita bisa nyampe rumah tanpa ingat tadi lewat jalan mana, kayak mana tangan kita ini udah otomatis kayak mana. Bukan karena kita makin pintar, tapi karena otak udah mengubahnya jadi refleks. Biar kita nggak usah berpikir lagi. Masalahnya otak melakukan ini ke banyak bagian hidup kita. Cara kita bereaksi, opini yang langsung keluar pas dengar sesuatu, sebagian besar itu jalan otomatis. Bukan hasil kita berpikir saat itu juga. Tadi kita udah tahu kalau otak akan menyaring apa yang kita lihat dan menulis ulang ingatan kita. Semuanya buat melindungi keyakinan yang udah ada. Ada satu hal lagi yang disembunyikan dari kita. Otak itu nggak ngasih tahu ke kita seberapa sedikit sebenarnya kita mengerti. Akibatnya kalau kita nggak paham suatu hal, kita sering nggak sadar kalau kita nggak paham. Tahun 1995 di Pittsburgh, ada orang namanya MacArthur Wheeler. Dia ngerampok bank, terus pulang tanpa nutup mukanya, pakai sarung gitu ya. Sorenya dia langsung ketangkep ya, karena mukanya kerekam CCTV. Pas ditangkep, dia kaget. Loh, aku udah ngolesin air jeruk ke muka aku. Dia denger air jeruk itu bisa dipakai jadi tinta. Jadi dia ngira ngolesin air jeruk ke muka itu bakal bikin mukanya nggak kelihatan di kamera. Dia beneran percaya sampai berani ngerampok bank. Seorang psikolog namanya David Dunning, dia baca berita ini. Dia sadar Wheeler ini terlalu nggak ngerti buat bisa sadar kalau dia itu tidak mengerti. Tahun 1999, Dunning sama muridnya Justin meneliti pola ini. Inti temuannya tuh begini ya. Kemampuan yang kamu butuhkan untuk ngerjain sesuatu dengan benar itu kemampuan yang sama dengan yang kamu butuhkan untuk mengecek apakah kerjaan kamu tuh udah benar. Contohnya buat tahu kalimat kamu tuh udah benar secara tata bahasa, kamu butuh ngerti tata bahasa ya kan. Jadi kalau kamu nggak ngerti tata bahasa, kamu bakal salah tulis, dan di saat yang sama kamu nggak punya alat untuk melihat kalau tulisan kamu tuh salah. Paham kan? Kekurangan yang sama itu bikin kamu salah, sekaligus bikin kamu nggak bisa melihat kesalahan kamu. Itu sebabnya orang yang paling nggak ngerti malah paling sering dia itu orangnya paling pede, aka tong kosong nyaring bunyinya. Sisi sebaliknya juga begitu ya. Orang yang beneran ngerti sering malah meremehkan dirinya sendiri, karena makin banyak yang dia tahu, makin kelihatan juga seberapa banyak yang dia belum tahu. Dan pas dia menguasai sesuatu, hal itu jadi terasa gampang buat dia. Dan begitu sesuatu terasa gampang, dia otomatis akan mengira itu juga gampang buat semua orang. Jadi dia nggak anggap kemampuan dia itu istimewa, padahal buat orang lain tuh susah banget. Makanya kita tuh sering dengar ya kan, gini gampang, masa kamu nggak bisa? Ya itu gampang di kamu, tak gampang di kita pak. Ini bikin orang pintar itu makin merendahkan nilai dirinya sendiri. Soalnya dia ngukur orang lain pakai standar diri dia sendiri tanpa sadar. Jadi kalau digabung jadi satu pola, yang tahu sedikit merasa udah tahu banyak, karena dia nggak bisa melihat apa yang dia lewatin. Yang tahu banyak merasa masih kurang karena dia bisa melihat semua yang belum dia capai. Dua-duanya salah ngukur diri. Sekarang sambungin ke tangganya belum tadi. Ingat kan anak tangga kedua, yaitu memahami, yang tadi aku bilang ada jebakannya. Nah ini jebakannya. Di anak tangga kedua, kamu udah bisa jelasin sesuatu pakai bahasa kamu sendiri, dan itu ngasih rasa udah paham, tapi kamu belum sampai ke analisis dan evaluasi. Padahal dua hal itu adalah alat untuk ngecek apakah pemahaman kamu beneran dalam atau cuma di permukaan aja. Jadi di anak tangga kedua, rasa pede kamu tuh udah tinggi padahal belum punya alat ukur atau self check. Pola ini nyambung ke cara otak mengambil keputusan tiap hari. Psikolog Daniel membagi cara kerja otak jadi dua. Dia sebut sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu dia cepat dan otomatis. Pas kamu lihat muka temen terus langsung tahu dia lagi marah, itu sistem 1. Pas kamu baca tulisan lewat, kamu nggak bisa milih buat nggak baca, kata-katanya langsung masuk ke otak, itu juga sistem 1. Dia nggak butuh usaha dan nyala terus dari pagi sampai malam. Sistem 2 tuh kebalikannya ya, dia lambat, berat, dia butuh konsentrasi. Dialah yang kamu pakai pas kamu ngitung 17 kali 24 di kepala, atau pas parkir mobil di tempat yang sempit. Sistem 2 ini gampang capek dan males dipakai. Dia cuma nyala kalau terpaksa doang. Pertanyaannya gimana biar dua sistem ini bisa saling kerja sama? Sistem 1 itu ngasih jawaban duluan, otomatis, buat hampir semua hal. Sistem 2 tuh tugasnya ngecek jawaban itu benar apa enggak. Masalahnya, sistem 2 tadi males, jadi seringnya dia nggak ngecek. Dia langsung ACC aja apa yang dikasih sistem 1. Kita kira kita lagi berpikir mendalam dan mempertimbangkannya, padahal tidak. Ada sebuah pemukul dan bola, harganya Rp1.100. Harga pemukulnya 1.000 lebih mahal dari bolanya. Pertanyaannya berapa harga bolanya? Jawabannya langsung muncul di kepala hampir semua orang, yaitu ya 100 lah. Dan itu salah. Coba cek ya, kalau bolanya 100 dan pemukulnya 1.000 lebih mahal,
awal. Berarti pemukulnya 1100. Totalnya jadi 1200 dong. Jawaban benernya bolanya 50. Pemukulnya 1050. Barulah pas 1100. Bingung kan? Nah, cek sendiri di sini, aku nggak jelasin lagi ya. Aku waktu nengok soal ini aku juga 100 lah. Bukan karena nggak bisa ngitung, tapi karena sistem 1 itu nyodorin 100 dengan yakin. Dia nggak tahu dia salah. Dan sistem 2 tuh males ngecek, jadi langsung di ACC aja. Dan sistem 1 juga punya rahasia lainnya. Dia nggak pernah ngaku kalau dia nggak tahu. Pas dikasih pertanyaan susah, dia diam-diam menukar pertanyaannya tadi jadi pertanyaan yang lebih gampang, terus jawab yang gampang itu. Tanpa ngasih tahu kamu kalau pertanyaan awal tadi udah diganti sama dia. Contohnya, pas kamu ditanya, calon pemimpin ini kompeten atau enggak? Itu pertanyaan susah kan? Butuh banyak data untuk banding-bandingin kompeten atau tidak. Sistem 1 itu nggak sanggup. Jadi dia diam-diam ganti pertanyaannya jadi lebih gampang. Muka orang ini kelihatan meyakinkan nggak ya? Terus dia kasih jawaban yang itu. Kamu merasa kamu udah nilai kompetensi dia, padahal kamu cuma nilai mukanya. Pakai intuisi. Itulah sebabnya orang yang mukanya kelihatan tegas itu sering dianggap lebih pinter. Padahal dua hal itu nggak ada hubungannya sama sekali. Sekarang sambungin semua ini. Sistem 1 yang otomatis, yang males cek, yang suka nuker pertanyaan susah jadi gampang, itu persis otak yang ngirit energi yang kita ngomongin dari awal. Dan 3 anak tangga bawah di tangganya belum mengingat, memahami, menerapkan, itu semua bisa dikerjain pakai sistem 1 aja. 3 anak tangga atas menganalisis, evaluasi, menciptakan, nggak bisa. Mereka maksa sistem 2 nyala, maksa kamu berhenti, cek, dan ragu sama jawaban pertama yang muncul. Itulah sebabnya naik ke atas terasa capek dan akhirnya banyak orang nggak naik. Kok bisa dia milih sistem 1 aja? Kenapa otak disetel kayak gitu dari sananya? Kenapa hemat energi dianggap lebih penting daripada benar? Buat menjawab ini, kita harus mundur jauh ke belakang sebelum ada sekolah, ujian, atau kantor. Tadi kita udah bahas dari sisi psikologi kognitif kayak kan? Terus dari sisi energi dan metabolisme otak. Sekarang dari sisi ketiga, yaitu biologi evolusi. Ratusan ribu tahun lalu, nenek moyang kita hidup di tempat yang tiap salah ngambil keputusan bisa berarti mati. Bayangin ada suara berisik di semak-semak. Ada 2 jenis orang di situ. Yang pertama langsung lari tanpa mikir. Yang kedua itu berhenti dulu, mikir pelan-pelan. Angin apa macan itu? Dari arah mana? Seberapa bahaya? Kalau ternyata itu beneran macan, yang kedua itu keburu dimakan sebelum selesai mikir. Yang pertama tuh pasti selamat duluan. Kalau kamu lari padahal cuma angin, ruginya cuma capek dikit sama malu. Kalau kamu diem mikir padahal itu macan, ruginya nyawa. Jadi selama ribuan generasi, otak yang nebak cepat dan milih aman itu lebih sering selamat dan punya keturunan. Otak yang mikir pelan dan menimbang dulu pelan-pelan akan tereliminasi karena pemiliknya udah keburu mati sebelum sempat punya keturunan. Hemat energi dan menebak, itulah yang buat mereka bertahan hidup. Sampai sekarang masih pakai pengaturan yang sama, padahal yang dihadapi sekarang itu bukan macan lagi, tapi kabar, opini, keputusan yang justru butuh kita berhenti dan berpikir. Sisi keempat dari teori informasi, ilmuwan Carl Friston punya ide namanya free energy principle. Kerjaan utama otak itu bukan ngerti dunia, tapi menebak dunia. Tiap detik otak kita lagi nebak apa yang bakal terjadi sepersekian detik ke depan. Terus ngecek tebakannya cocok apa enggak ya sama kenyataan. Tujuannya satu, yaitu ngurangin kaget. Otak akan paling tenang kalau dunia itu berjalan persis kayak apa yang dia tebak. Ini kelihatan jelas pas tebakannya meleset. Misalnya kamu lagi turun tangga, dan kamu kira masih ada 1 anak tangga lagi di bawah, ya kan? Padahal udah habis. Kaki kamu pas nginjak lantai lebih cepat dari yang kamu kira. Ada sentakan kaget di badan kan? Nah, sentakan itu bukti otak kamu tadi itu lagi nebak. Begitu tebakannya nggak cocok sama kenyataan, dia langsung ngirim sinyal kaget. Otak nggak suka sinyal itu dan dia kerja keras seharian biar sinyal itu jarang muncul. Sekarang sambungin ke berpikir. Berpikir mendalam itu artinya kita sengaja masuk ke kondisi belum tahu. Kita buka pertanyaan, kita gantungin diri di posisi belum punya jawaban, kita biarin beberapa kemungkinan terbuka sekaligus. Buat otak, keadaan ini sama persis kayak tebakan yang meleset tadi. Penuh tidak kepastian, penuh hal yang belum ketebak. Jadi otak membaca mikir dalam itu sebagai keadaan yang harus cepat-cepat ditutup. Makanya pas mikirin sesuatu, apalagi yang rumit, ada dorongan buat buru-buru ngambil kesimpulan apa aja, biar keadaan menggantung itu selesai. Psikologi kognitif bilang otak malas ngecek dan milih jalan termurah. Metabolisme bilang mikir itu mahal, jadi otak mengirit. Evolusi bilang nenek moyang kita selamat justru karena nebak dan cepat. Teori informasi bilang otak memang didesain buat mengurangi kaget, bukan buat mencari benar salah. 4 bidang ini semuanya membawa kita ke kesimpulan otak kita dari sananya memang bukan dibikin untuk nyari kebenaran, dia dibikin buat hemat energi dan
tetap hidup. Mengenai kenapa otak lebih milih survival mode, ini akan menjadi pembahasan terpisah ya. Jadi yang selama ini kita sebut malas berpikir itu sebenarnya otak yang lagi kerja dengan sangat sempurna. Selama ini kita kira orang yang berhenti di bawah itu otaknya kurang, alias uun. Padahal mereka justru otaknya jalan paling normal, paling sesuai dengan desain pabrik. Kenapa berpikir mendalam itu rasanya capek secara fisik, beneran capek, kayak habis olahraga. Kenapa kita gampang banget percaya sama hal yang bikin kita marah, tapi males setengah mati sama hal yang bikin kita bingung? Sekarang kalian udah tahu jawabannya. Marah itu sistem 1, bingung itu sistem 2. Tapi kalau memang seluruh sistem biologi kita dirancang untuk menahan kita tetap di anak tangga bawah, berarti naik tangga itu bukan tindakan intelektual, itu tindakan melawan diri sendiri ya kan? Jadi kalau gitu pertanyaannya jadi, siapa di sepanjang sejarah manusia yang udah ngajarin manusia untuk melakukan hal yang tidak cerdas itu? Mundur selangkah dan memperhatikan pikirannya sendiri dari luar. Karena coba perhatiin baik-baik ya, apa sebenarnya satu gerakan yang misahin tiap lapis piramida Bloom? Dari mengingat ke memahami, dari memahami ke menganalisis, terus naik ke mengevaluasi dan menciptakan. Gerakannya selalu sama, mundur dan melihat pikiran kalian sendiri dari jarak jauh. Berhenti jadi orang yang lagi mikir, dan jadi orang yang melihat dirinya sendiri lagi berpikir. Dalam istilah modern itu namanya metakognisi, kesadaran yang sadar dirinya sendiri. 2500 tahun yang lalu di Tiongkok, Lao Tzu pernah nulis di Tao Te Ching di bab 33, ini isinya, yang artinya yang mengenal orang lain itu cerdas, yang mengenal dirinya sendiri itu tercerahkan. Coba diresapi. Dia memisahkan tangga bagian bawah, mengenal hal-hal di luar, mengenal orang lain, mengumpulkan informasi eksternal, dari puncaknya mengenali diri sendiri, dan buat puncak itu dia milih satu kata, itu Ming, artinya cahaya atau terang. Bukan sekedar pintar, tapi mengenal diri itu dia naikin jadi cahaya. Di waktu yang hampir bersamaan di Athena, di belahan dunia yang lain total, Socrates muter-muter ke seluruh kota dengan satu pesan, hidup yang nggak pernah diperiksa itu nggak layak dijalani. Dan di kuil Delphi terukir dua kata yang jadi semboyan hidupnya, yaitu kenalilah dirimu. Lagi-lagi gerakan yang sama, bukan tahu lebih banyak, tapi mundur dan periksa. Dan ada satu lagi ya, Buddha. Buddha itu dari akar kata Sanskerta, itu Bud, yang artinya bangun. Bukan agama ya. Buddha itu artinya yang terjaga atau yang udah bangun tidur, bukan yang paling pintar atau yang paling banyak tahu, yang bangun. Dan seluruh diagnosis Buddha tentang manusia biasa itu satu kalimat, kita lagi tidur, bubuk cantik. Kita jalan, kita kerja, kita ngomong, kita marah, semuanya dalam mode autopilot tanpa benar-benar hadir. Itu persis default mode network yang baru ditemukan sains tahun 2001. Buddha udah mendiagnosis jaringan otak itu dari ribuan tahun, cuma dia nyebut kata itu tidur. 3 peradaban yang gak saling kenal dan ketiganya nunjuk ke satu gerakan yang sama persis. Balikkan perhatian ke dalam, ke pikiranmu sendiri. Dan ini 3 kelompok manusia yang menemukan struktur yang sama dari kesadaran. Dan mereka semua sampai ke kesimpulan yang sama yang baru divalidasi sains beberapa dekade terakhir. Biar nggak ngambang di konsep, aku mau bawa kalian ke satu cerita yang udah berumur 2400 tahun dari Plato. Dan ini aku juga dulu pernah cerita, kalian juga mungkin pernah dengar, tapi coba ikutin. Bayangin sekelompok orang dirantai di dalam gua sejak lahir. Kepala mereka, muka mereka dipaksa menghadap ke dinding. Di belakang mereka ada api dan ada orang-orang lewat bawa barang gitu ya. Jadi yang muncul di dinding itu cuma bayangan orang bawa barang. Seumur hidup, para tahanan ini cuma lihat bayangan di dinding. Buat mereka, bayangan itu adalah realitas. Itulah satu-satunya dunia yang mereka tahu. Sekarang sadari itu kita. Bayangan di dinding itu kolom komentar tadi. Bayangan itu take orang lain, opini orang lain, kesimpulan orang lain yang kita kira pikiran kita sendiri. Kita merantai diri kita melakukan hal yang sama dan kita kira bayangan yang lewat itu realitas. Dan seluruh drama dalam cerita Plato itu cuma satu adegan. Itu ada satu tahanan, satu orang itu mutusin buat balik badan. Cuma gerakan balik badan dan buat pertama kalinya dia melihat apinya langsung. Itu momen kalian berhenti nanya apa yang harus aku lakukan dan mulai bertanya, tunggu, siapa sih yang lagi mikir di sini? Belum kira dia lagi gambar peta pendidikan, tanpa sadar dia sebenarnya lagi menggambar peta kesadaran. Karena satu-satunya hal yang mindahin kalian naik ke setiap anak tangga dari bawah sampai atas itu cuma satu kemampuan, kesadaran yang melihat dirinya sendiri. Dan itu bukan soal kecerdasan atau IQ lagi, itu hal yang dari dulu ditunjuk para mistikus dengan satu kata, bangun. Anak tangga teratas, pencipta dalam makna yang paling dalam itu bukan soal bikin karya seni, itu momen dimana kesadaran berhenti jadi sekedar meneruskan pikiran orang lain
lain ke mengingat kembali bahwa dia adalah sumbernya. Dan sebenarnya dari pembagian anak tangga itu, gak peduli kamu termasuk ke golongan yang mana, gak pernah dua jenis manusia yang berbeda. Itu satu kesadaran yang sama, cuma di kedalaman yang berbeda dalam mengingat dirinya sendiri. Yang satu tuh lagi ngadap tembok, yang satu tuh udah balik badan. Gak ada tangga yang harus dipanjat buat sampai ke tempat lain. Yang ada cuma bangun ke tempat kalian sebenarnya yang udah ada dari awal. Setelah semua yang kita omongin tentang otak yang bersembunyi dari dirinya sendiri, tentang sistem satu yang otomatis, tentang autopilot yang Buddha sebut tidur, yang misalnya orang yang cuma ngulang sama orang yang beneran mikir, itu bukan seberapa banyak di hal yang dia tahu, tapi apakah dia bisa melihat pikirannya sendiri pas pikiran itu lewat, atau dia terbawa gitu aja. Dan ini kabar baiknya, kemampuan itu nggak butuh kamu pinter, kamu nggak butuh baca ribuan buku, nggak butuh kamu jadi siapa-siapa dulu, kamu cuma butuh berhenti bentar dan melihat. Satu langkah membalikkan badan dan melihat begitu aja. Kamu udah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang. Coba ingat lagi pertanyaan di awal video. Dari semua pikiran yang lewat di kepala kamu hari ini, berapa yang beneran punya kamu? Sekarang kamu tahu kenapa pertanyaan itu susah dijawab. Soalnya selama ini nggak ada jarak antara kamu sama pikiran kamu. Pikiran muncul, kamu langsung jadi pikiran itu. Marah muncul, kamu jadi marah. Opini lewat, kamu langsung percaya. Gak ada celah di tengahnya. Seluruh isi video tadi, dari teori Bloom, otak hemat energi, sistem satu yang jalan otomatis, semuanya nunjuk ke satu celah kecil itu, yaitu celah antara pikiran muncul dan kamu percaya sama pikiran itu. Orang yang gak punya celah itu akan dibawa sama kepalanya. Orang yang punya celah, dia akan membawa kepalanya. Ibarat kamu mau masuk ke gang kecil tapi gak kelihatan, jadi kelewatan kan sama kamu kan? Tapi pas kamu nampak gang kecilnya, kamu akan mendapati ternyata sebenarnya jalan itu panjang dan di dalamnya luas banget. Dan begitu kamu nemu gang kecil itu, ada yang berubah dan gak bisa balik lagi. Kamu gak bisa pura-pura gak tahu lagi. Dulu pikiran lewat, kamu langsung percaya. Sekarang ada jeda tipis di mana kamu bisa tanya, ini punya aku atau cuma numpang lewat? Jedanya kecil, kadang masih terlewatkan, tapi sekali kamu pernah merasakan jeda itu, kamu gak akan pernah lagi sepenuhnya jadi penonton di kepala kamu sendiri. Caranya gimana? Sekarang perhatiin, pikiran apa yang barusan muncul di kepala kamu? Mungkin, barusan pikiran yang mana? Mungkin, halah, apa sih? Atau mungkin kamu mikirin hal lain dari tadi. Apapun itu, kamu barusan nangkep satu. Itu. Yang barusan kamu sadari itu, itulah gang kecilnya. Perhatiin bedanya. Sedetik lalu kamu di dalam pikiran itu. Kamu udah terbawa. Tapi pas aku suruh kamu perhatiin, kamu mundur selangkah dan tiba-tiba kamu jadi melihat pikiran itu dari luar. Pikirannya nggak berubah. Yang berubah cuma posisi kamu. Bayangin kamu berdiri di depan sebuah gunung. Dari tempat kamu berdiri, gunung itu kelihatan bentuknya kayak gitu. Dan kamu kira ya emang itu bentuknya gunung. Padahal itu cuma bentuk gunung dari satu sisi. Sisi tempat kamu kebetulan berdiri. Begitu kamu jalan ke samping, ke belakang, naik ke atas, gunung yang sama kelihatan beda total. Gunungnya nggak berubah, kamu cuma pindah tempat untuk melihatnya. Semakin banyak posisi yang kamu perhatikan, kamu akan semakin mengerti gunung itu. Bukan cuma satu sisi yang kamu kira selama ini bentuk utuhnya. Pikiran sama masalah juga begitu. Pas kamu lagi di dalam sebuah pikiran, kamu cuma melihat dari satu sisi. Kamu bisa melihat masalah yang sama dari sisi orang lain. Dari sisi kamu yang 5 tahun yang lalu. Dari sisi orang yang nggak ada urusannya sama sekali sama masalah itu. Dan tiap posisi menunjukkan bentuk yang berbeda. Ini yang bikin orang yang bisa mundur itu kelihatan lebih bijak. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia nggak terjebak di satu sudut pikiran aja. Sampai di sini, kamu udah menyadari sesuatu nggak? Yang pindah-pindah posisi itu siapa? Pikiran kamu yang berubah, sudut pandang kamu yang berubah, posisi kamu yang berubah. Tapi ada sesuatu yang dari tadi itu diem, yang ngeliatin semua perubahan itu. Yang terus ngeliatin kamu muter ke sisi lain. Pikiran kamu udah ganti ribuan kali. Perasaan kamu udah berubah bolak-balik. Pendapat kamu 5 tahun yang lalu mungkin udah kamu ketawain sekarang. Badan kamu udah beda, tapi yang ngeliatin itu, sensasi jadi diri kamu yang ada di belakang mata, dari dulu masih sama. Dia yang nemenin kamu nonton semua versi diri kamu yang terus berubah, tanpa ikut terbawa berubah. Jadi pertanyaan di awal tadi, dari semua pikiran ini, mana yang beneran punya kamu? Ternyata nggak ada satupun pikiran yang punya kamu, karena kamu bukan pikiran-pikiran itu. Kamulah yang melihat semuanya dari belakang. Kalau kamu mengerti ini, kamu akan sadar bahwa selama ini kamu hanyalah ruang tempat semua kejadian dan pikiran itu terjadi. Ternyata seluas itu. Itulah yang ditemukan sama tahanan yang balik badan tadi. Menyadari bahwa dari tadi yang ngeliatin bayangan di dinding itu nggak pernah ikut jadi bayangan.